Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada kesempatan kali ini, karena kita memegang pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, so let me introduce myself. My name is Adinda Febri, and you can call me Febri, dengan NIM 2211024340101. Pembahasan pada kesempatan kali ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional yang diberikan oleh Bapak dosen kita tercinta, Bapak Gilang Rukmana. Langsung saja tanpa basa-basi, kalian lihat di slide, ada tulisan aktor hubungan internasional. Kalian pasti bertanya-tanya bahwa, loh, HI ternyata ada aktornya. Siapa sih aktor dalam hubungan internasional? Jadi, tanpa adanya aktor, hubungan antar negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu adanya aktor-aktor tersebut untuk menjalankan peran penting kerjasama antar negara. Nah, ada dua jenis aktor yang berperan dalam hubungan internasional. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada negara atau state. Negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional. Karena dalam hubungan internasional yang melakukan interaksi antar negara, tentu saja negara itu sendiri. Kalian lihat, presiden dan menteri luar negeri, mereka itu punya kebijakan bagaimana berhubungan dengan negara lain, seperti kerjasama antar negara demi mendapatkan keuntungan yang dapat memakmurkan negara mereka sendiri. Tapi tidak lupa juga untuk menolak segala bentuk intervensi dari pihak yang tidak memiliki wewenang di dalamnya. Next, ada aktor non-negara atau non-state. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, bermuncullah aktor non-negara yang mengambil alih peranan penting di dalam suatu negara. Aktor non-negara punya pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Dengan besarnya pengaruh aktor tersebut menjadikan negara-negara lebih mudah kerjasama dengan negara lain dalam menjalin hubungan internasional. Salah satu contoh aktor non-negara yang paling penting tugasnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 1945 yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara yang ada di dunia. PBB yang biasa kita sebut dengan United Nations ini didirikan untuk menjadi solusi atas berbagai permasalahan dunia, seperti permasalahan hukum internasional, masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah keamanan internasional yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kemakmuran bersama. Indonesia ternyata bukan bagian dari anggota asli atau 50 negara pendiri. Sejarah mencatat bahwa Indonesia tergabung menjadi anggota PBB pada urutan ke-60, tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Keanggotaan Indonesia ini disahkan dengan adanya resolusi Majelis Umum PBB yang isinya adalah mengenai penerimaan negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi ternyata di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia pernah menarik diri sebagai anggota PBB karena punya konflik dengan negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Namun, pada tanggal 19 September 1966, Indonesia kembali bergabung dengan keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itulah, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang pernah keluar dari organisasi PBB. Hingga saat ini, PBB telah banyak berkontribusi terhadap permasalahan yang ada di dunia,
baik membantu permasalahan di suatu negara atau mengirim bantuan ke negara-negara terdampak bencana. Meskipun terkadang PBB dianggap lalai dan dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi, perlu kita tahu bahwa berkat PBB, setiap negara di dunia sudah memiliki hak yang sama dan menjadi dasar terciptanya keamanan dunia yang dampak baiknya sudah kita rasakan saat ini. Mungkin cukup sampai situ saja penjelasan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ternyata setelah menonton ini kita tahu bahwa PBB sangat penting bagi kemajuan negara-negara di dunia ini. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan because perfections belongs only to Allah Subhanahu wa taala. Saya Febri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.